Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah transshipment, kasus tidak seimbang. Artinya adalah jumlah persediaan dan permintaan tidaklah sama, tidaklah seimbang, tidaklah balance, ada perbedaan. Oke, di sini sudah saya sediakan satu permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan bantuan Excel. Tentukan cara pengiriman barang pada keadaan yang digambarkan pada gambar 6.6 supaya memenuhi semua permintaan tetapi dengan total biaya seminimum mungkin. Di sini sudah ada label garisnya, ya, kemudian disertai dengan simbol-simbolnya. Kita diminta untuk menentukan biaya seminimum mungkin, ya, sehingga permintaan tersebut terpenuhi. Oke, kalau kita perhatikan soal ini, ya, dari label garis ini sudah jelas pengiriman boleh dilakukan secara langsung, boleh juga secara tak langsung atau melalui perantara. Sehingga kita dapat simpulkan permasalahan ini termasuk ke dalam transshipment. Oke ya, cukup jelas. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cek keseimbangan soal. Yang pertama kita harus tentukan dulu total persediaan. Kita lihat di dalam label garis ini, persediaan itu cirinya adalah plus atau positif, ya, berarti di titik 1, titik 2 dan titik 3. Masing-masing 95, 75 dan 15. Kita jumlahkan di sini sama dengan 95 ditambah 70 ditambah 15. Totalnya adalah 180, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita juga harus menghitung total permintaan. Kita lihat di dalam label garis ini, ciri dari permintaan itu adalah negatif, ya. Berarti titik 4, 5 dan 6, masing-masing 30, 30 dan 45. Kita jumlahkan semua, berarti 30 tambah 30 tambah 45. Diperoleh 105. Kita perhatikan secara teliti, ternyata jumlah persediaan dan permintaan tidaklah sama. Artinya berbeda di sini. Sehingga kita dapat simpulkan kasus tidak seimbang. Oke, cukup jelas ya sampai sini. Kita lanjutkan. Karena kasus tidak seimbang berarti kita perlu menambahkan sumber semu atau tujuan semu. Kita pilih yang mana? Kita sesuaikan dengan kondisinya. Kita lihat di sini persediaan ternyata lebih besar daripada permintaan. Berarti di sini jelas perlu penambahan tujuan semu, ya. Berarti di sini kita simpulkan tambahkan tujuan semu. Kenapa tujuan semu? Karena permintaan lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan persediaan. Sebaliknya, kalau persediaan lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan, maka kita perlu menambahkan sumber semu. Oke,
Kita kembali lagi ke soal, karena di sini permintaan lebih sedikit daripada persediaan, maka kita perlu menambahkan tujuan semu. Nah, tujuan semunya kita notasikan dengan titik 7. Kita lanjutkan ya, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tujuan semuanya 7. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan, kalau tujuan berarti harus ada permintaan. Nah, kita tentukan dulu. Tujuan semu titik 7 ini permintaannya berapa? Caranya kita selisihkan ya. Persediaan dikurangi dengan permintaan, atau nilai yang lebih besar dikurangi dengan nilai yang lebih kecil. Nah, oke, ternyata di sini persediaan untuk tujuan semu adalah 75. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi di awal sudah dikatakan permasalahan ini adalah masalah transshipment. Maka kita harus menentukan titik sumber, kemudian titik tujuan, kemudian titik perantara. Jadi tidak bisa kita tentukan sumber dan tujuan secara langsung di sini. Kita harus menentukan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Karena soal yang kita hadapi ini adalah masalah transshipment. Titik sumber adalah titik yang label garisnya itu hanya keluar. Kita perhatikan label garis ini, ternyata yang hanya keluar itu hanya 1 dan 2. Oke ya, titik sumber sekali lagi cirinya label garis atau tanda panahnya itu hanya keluar, yaitu titik 1 dan 2. Tujuan cirinya adalah hanya tanda panah masuk. Berarti titik 5 dan 6 ditambah titik tujuan semu. Ya, berarti di sini 5,6, nah, jangan lupa teman-teman tambahkan tujuan semu, yaitu titik 7. Oke ya. Kita lanjutkan. Titik perantara. Titik perantara di sini cirinya adalah ada tanda panah masuk dan keluar. Kalau kita perhatikan label garisnya, tanda panah masuknya adalah dan keluar adalah titik 3 dan 4. Berarti di sini 3,4. Oke, kita sudah berhasil menentukan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Selanjutnya tinggal kita tentukan sumber, kemudian tujuan. Sumber di sini adalah gabungan antara titik sumber dengan titik perantara. Berarti sama dengan kita klik titik sumber, berarti 1,2 ini. Kemudian dan kita klik titik perantara 3,4. Kemudian kita enter. Diperoleh titik sumber adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beralih ke titik tujuan, sama dengan, teman-teman ingat, tujuan di sini adalah gabungan dari titik tujuan dan perantara. Berarti kita klik titik tujuan, kemudian dan kita klik titik perantara seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Oke, diperoleh, ini tambahkan koma saja biar tidak bingung. Oke, diperoleh di sini 5, 6, 7, 3, 4. Itu adalah
tujuan. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel transportasi berdasarkan sumber dan tujuan. Oke, kita awali dari sumber ya. Sumber terdiri dari 1, 2, 3, 4. Kita beri keterangan di sampingnya, ini adalah sumber ya. Kemudian di bagian atasnya kita tuliskan tujuan ya. Tujuannya 5, 6, 7, 3, 4. Lebih baik kita tuliskan dari yang terkecil saja, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, kita beri keterangan di atasnya adalah tujuan. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian beri warna. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman kopikan tabel ini ya. Kemudian letakkan di bawahnya. Bawahnya diberi jarak 4 baris ya, kira-kira 4 baris. Nah, berarti di sini kopikan. Nah, ini. Kita fokus ke tabel yang kedua terlebih dahulu ya. Di kolom paling kanan di sini, silakan teman-teman tambahkan persediaan kemudian di baris yang paling bawah di sini teman-teman tambahkan permintaan. Oke, sudah? Kalau sudah, kita kembali lagi ke tabel yang pertama ini. Kita tambahkan di sini ya persediaan ya. Persediaan ya. Persediaan di sini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama untuk murni ya. Kemudian kolom berikutnya adalah perantara ya. Kemudian berikutnya di sini adalah total. Oke, semuanya ini masuk kategori persediaan. Oke, kita lanjutkan di bagian bawah tabel yang pertama. Kita tuliskan permintaan. Terdiri dari 3 jenis juga, murni, perantara, dan total. Ini masuk kategori permintaan. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, selesai membuat tabel nomor 1. Selanjutnya kita akan isikan ya. Sel yang saya blok ini dengan warna hijau akan kita isikan dengan biaya. Biaya diperoleh dari label garis ya. Ada garis secara langsung, tulis labelnya. Tidak ada garis secara langsung, tulis dengan M. Mengirim ke diri sendiri, tulis dengan 0 ya. Kita mulai 1 ke 3. 1 ke 3 ada garis secara langsung yaitu 3. 1 ke 4 tidak ada garis secara langsung, berarti kita tuliskan 1000. 1 ke 5 ada garis secara langsung, labelnya adalah 8. Kemudian 1 ke 6 tidak ada garis secara langsung, 1000. Kemudian 1 ke 7, 7 ini adalah tujuan semu, berarti 0. Berikutnya 2 ke 3, 2. Kemudian 2 ke 4
7. 2 ke 5 tidak ada garis secara langsung 1000. Kemudian 2 ke 6 tidak ada garis secara langsung 1000 juga. Kemudian 2 ke 7. 7 adalah tujuan semu berarti 0. Berikutnya 3 ke 3 mengirim ke dirinya sendiri 0. 3 ke 4 3. 3 ke 5 4. 3 ke 6 4. 3 ke 7 3 ke 7 ke tujuan semu berarti 0. Kemudian 4 ke 3 tidak ada arah panah dari 4 ke 3 berarti tidak ada garis secara langsung, maka kita ketikkan 1000. 4 ke 4 ke dirinya sendiri 0. 4 ke 5 tidak ada garis secara langsung 1000. Kemudian 4 ke 6 2. Kemudian 4 ke 7 ke tujuan semu berarti 0. Oke, ini adalah biaya ya dari sumber ke tujuan. Berikutnya kita akan isi persediaan yang terdiri dari persediaan murni, perantara, dan total. Kita awali dari murni terlebih dahulu. Murni di sini artinya adalah titik tersebut benar-benar memiliki unit barang. Berarti kalau kita lihat dari label garis, itu tandanya adalah positif. Berarti ada di 1, 2, dan 3. 1, 95, 2, 70, kemudian 3, 15. Kemudian 4, tidak ada tanda positif, berarti 0. Kemudian perantara. Perantara di sini kita lihat dari titik perantara hanya 3 dan 4. Berarti di sini ya, 3 dan 4 kita isikan total persediaannya. Total persediaannya adalah 180. Kemudian titik 4 juga perantara berarti 180. Titik yang lainnya 0. Berikutnya tinggal kita jumlahkan, total sama dengan sum. Kita jumlahkan murni dan perantara. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Kemudian tinggal di drag saja. Oke. Nah, ini adalah persediaan total. Kita jumlahkan di sini supaya nanti mudah untuk membandingkan dengan permintaan total. Jadi kita sum. Untuk yang total kita jumlahkan semua, diperoleh 540 ya. Biar nanti lebih mudah untuk membandingkannya. Berikutnya kita akan beralih ke permintaan. Murni artinya adalah titik tersebut benar-benar meminta unit barang. Ciri di label garisnya adalah tanda negatif, berarti 4, 5, 6. 4 sebanyak 30, kemudian 5, 30, kemudian 6, 45. Kemudian jangan lupa kita tadi sudah menambahkan tujuan semu dengan permintaan 75 ya. Berarti di sini jangan lupa teman-teman tambahkan ya. Tujuan semu di sini meminta unit barang sebanyak 75. Titik 3 gimana? Karena tidak ada tanda negatif dan bukan tujuan semu, berarti 0 ya. Kita beralih ke perantara. Perantara hanya 3 dan 4. Berarti di sini ya, totalnya adalah total permintaan. Kita jumlahkan semua di sini adalah 180. Berarti 180. Di titik 3 juga 180. Kemudian ini bukan perantara 5, 0 ya. 6 juga bukan perantara 0. 7 juga bukan perantara 0. Berikutnya total tinggal kita jumlahkan sum ya. Tarik garis ya, blok murni dan perantara. Kemudian enter. Tinggal kita drag saja sampai tujuan 7. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan sum, kita jumlahkan total permintaan supaya terlihat
apa yang sudah kita lakukan sudah tepat atau belum. Ternyata di sini total permintaan dan persediaan sama 540. Jadi apa yang sudah kita lakukan di sini sudah sesuai atau sudah tepat. Tabel 1 sudah lengkap, kita lanjutkan ke tabel yang kedua. Untuk sel yang saya blok ini kita beri warna dulu ya, warna orange ya. Kita beri nilai untuk sel berwarna orange ini adalah 0 ya. Untuk lebih memudahkan tinggal kita drag saja sampai 7, kemudian drag ke bawah sampai 4. Kemudian persediaan di sini sama dengan sum ya. Persediaan ini kita jumlahkan yang secara horizontal. Nah, seperti ini kalau sudah di enter. Kemudian teman-teman drag sampai titik sumber 4. Berikutnya permintaan sama dengan sum, yang dijumlahkan adalah yang vertikal. Seperti ini. Kalau sudah di enter, kemudian teman-teman drag sampai titik tujuan 7. Berikutnya di sini kita tambahkan dulu biaya pengiriman yang bersifat minimum. Kemudian di sini kita pindah sel ya, kita beri warna kuning ya, biar membedakan dengan sel yang lainnya. Oke, sudah selesai persiapannya, tinggal di sini saja ya. Satu lagi sama dengan sum product ya. Kita blok sel yang berwarna hijau ya, kemudian koma. Kita blok sel yang berwarna orange ya, kemudian kurung tutup, enter ya. Ini ada kesalahan ya, harusnya yang semua orange. Nah, seperti ini. Kemudian di enter ya, diperoleh 0 ya. Jadi sekali lagi saya ulang biar tidak salah, sama dengan sum product ya. Kemudian kita blok sel yang berwarna hijau, kemudian koma atau titik koma, sesuaikan dengan format Excel-nya. Blok sel yang berwarna orange seperti ini, kemudian kurung tutup, baru di enter. Nah. Oke, selesai persiapan. Selanjutnya kita akan selesaikan ya. Caranya adalah klik data ya, kemudian solver. Berikutnya nanti akan muncul tabel dialog seperti ini ya. Yang pertama set objektif ya, silakan teman-teman isi dengan sel yang berwarna kuning yang ini ya, kita klikkan seperti ini. Kemudian to kita pilih yang min, artinya yang minimum. Kemudian by changing variable cell. Nah, blok sel yang berwarna orange. Nah, seperti ini. Kemudian subject to the constraint, add ya, di sini juga akan muncul tabel dialog atau kotak dialog. Cell reference kita klikkan permintaan tapi yang total di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Constraint-nya adalah persediaan di tabel yang kedua yang 0 semua. Sorry, bukan persediaan, permintaan ya di tabel yang kedua yang bernilai 0 semua seperti ini. Kalau sudah add, karena kita akan tambahkan pertidaksamaan lagi. Oke, cell reference adalah persediaan, tapi yang kita blok adalah yang total seperti ini. Kemudian simbol pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Constraint-nya adalah persediaan di tabel yang kedua yang bernilai 0 semua ya. Seperti ini. Kemudian oke
Kita cek di sini. Yang pertama lebih dari sama dengan, yang kedua kurang dari sama dengan. Kemudian berikutnya kita pilih metodenya adalah simplex LP. Kalau sudah, klik solve. Ya. Ternyata di sini diperoleh biaya pengiriman ya sebesar 590. Ya. Kemudian alokasi pengirimannya di sini kita hilangkan dulu yang mengirim ke diri sendiri. Berarti 3 ke 3 ini kita hilangkan ya. Kemudian 4 ke 4 juga kita hilangkan. Kemudian di tujuan semu juga kita hilangkan seperti ini ya. Jadi alokasinya adalah 1 mengirim ke 3 sebanyak 30 unit. Kemudian dari 2 mengirim ke 3 sebanyak 70 unit. Ya, kemudian dilanjutkan dari 3 ini mengirim ke 4 30, mengirim ke 5 30, kemudian mengirim ke 6 45. Oke, ini adalah hasil penyelesaiannya. Biaya pengirimannya adalah 590, kemudian ini adalah alokasi pengirimannya di sini. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan sumber 1 ini masih tersisa 75 unit barang ya, artinya tidak akan terkirim ya. Karena ini digunakan hanya untuk memudahkan proses penyelesaian. Oke, ini adalah penjelasan materi yang berkaitan dengan transshipment, kasus tidak seimbang sehingga perlu menambahkan tujuan atau sumber semu. Sekali lagi, untuk menentukan sumber atau tujuan semu dilihat dari persediaan dan permintaan. Kalau persediaan lebih kecil daripada permintaan, maka kita perlu menambahkan sumber semu. Kalau permintaan lebih sedikit daripada persediaan, maka kita perlu menambahkan tujuan semu. Selanjutnya prosesnya akan sama seperti kasus yang seimbang. Oke, mudah-mudahan penjelasannya mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.